Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Hari ini kita akan belajar tentang morfologi batang. Untuk slide yang lain, tadi sudah ada di materi yang saya kirim di grup. Kemudian di sini kita masuk ke morfologi batang. Ya, baik. Di dalam farmakognosi, ini banyak dipelajari bagaimana ilmu-ilmu yang terkait dengan bahan alam. Nah, di sini khususnya untuk farmakognosi di kuliah kita ini memang fokusnya pada tumbuhan. Walaupun tumbuhan itu bukan satu-satunya bahan alam yang bisa digunakan sebagai obat, tetapi ada juga bahan alam yang berasal dari hewan dan juga bahan alam yang berasal dari mineral. Nah, dalam kaitannya dengan ilmu farmakognosi, maka bahan alam tumbuhan itu harus dikenali dengan baik. Apakah suatu spesies tanaman itu memang benar spesies yang dimaksud atau tidak, maka kompetensi seorang TTK atau seorang tenaga kefarmasian harus bisa menguasai hal tersebut. Jadi, kita harus bisa mengidentifikasi apakah suatu tanaman itu benar adalah tanaman yang dimaksud untuk terapi tertentu. Apakah tanaman kumis kucing misalnya, apakah benar itu adalah Orthosiphon stamineus yang dimaksud atau hanya tanaman lain yang mirip. Nah, salah satu cara untuk mengidentifikasi adalah dari ciri khas batang. Dan sehingga perlu bagi kita untuk mempelajari bagaimana morfologi batang suatu tanaman. Kalau kita lihat dari fungsinya, maka batang itu adalah menjadi tempat melekatnya organ tumbuhan ya, baik itu daun, bunga maupun buah. Kemudian di sana juga ada klorofil sehingga batang itu pasti ada warna hijaunya walaupun itu tidak sebanyak hijau yang ada pada daun. Jadi dia bisa memperluas bidang asimilasi. Selama di sana ada klorofil, maka berarti bisa berlangsung fotosintesis di tempat tersebut, termasuk juga pada sel-sel batang. Kemudian menjadi jalur pengangkutan air, mineral, dan hasil fotosintesis menjadi tempat penimbunan cadangan makanan. Kalau kita lihat dari ciri-cirinya, maka suatu bagian tanaman yang kita sebut sebagai batang, maka akan terlihat adanya buku-buku, adanya nodus-nodus atau garis-garis pada batang. Kemudian ada ruas atau suatu area yang ada di antara dua nodus. Kemudian batang itu akan tumbuh ke arah datangnya cahaya. Umumnya tidak berklorofil kecuali tumbuhan muda dan tumbuhan berumur pendek. Jadi kalau ada batang yang dia berwarna hijau, maka juga berarti mengandung klorofil dan bisa dipakai untuk fotosintesis. Kemudian di bagian ujungnya itu ada titik tumbuh sehingga kita akan melihat suatu tanaman itu bertambah tinggi itu dari posisi ujungnya. Kemudian letak batang itu dia tumbuh di atas tanah umumnya ya. Nah, kalau pada tanaman yang dikotil, umumnya batang itu akan bercabang-cabang, sedangkan kalau pada monokotil itu umumnya tidak bercabang-cabang. Nah, kemudian kita bisa melihat berbagai macam jenis batang ya. Ada yang kita sebut suatu batang itu tidak terlihat ya, misalnya pada sawi, kemudian pada lobak. Nah, itu tidak terlihat jelas ya di mana sisi batangnya. Namun ada juga batang itu yang terlihat jelas, misalnya pada bayam, pada batang rumput, kemudian batang tanaman mangga misalnya ya, batang-batang yang berkayu maupun tanaman-tanaman yang semak. Nah, itu Anda bisa melihat dengan jelas batangnya. Nah, kemudian yang perlu juga kita ketahui adalah bagaimana jenis batang tersebut. Jadi misalnya kita diminta untuk mengidentifikasi tanaman sambiloto atau Andrographis paniculata. Kita bisa mengatakan jenis batangnya itu termasuk apa? Apakah dia herba atau termit
Apakah dia perdu atau semak, ataukah dia suatu pohon. Nah, sehingga kalau misalnya Anda ditanya seperti apa ya tanaman sambiloto itu, maka Anda bisa mengidentifikasi atau mendeskripsikan jenis batangnya itu dengan menyebutkan ini. Apakah dia herba atau ternak, perdu, ataukah pohon. Nah, kemudian maaf ini macet slide-nya. Oke, nah selain jenis batang, kita juga bisa mengidentifikasi berdasarkan bentuk. Apakah suatu batang itu bulat atau bersegi? Kalaupun bersegi, seginya berapa? Segi 4 atau segitiga? Itu kalau kita lihat dari bentuk. Kemudian ada yang berbentuk pipih, ya, berbentuk pipih, ya. Ini adalah suatu batang, tapi dia terlihat seperti daun. Ya, terlihat seperti daun karena bentuknya itu pipih. Nah, yang seperti ini disebut dengan Phyllokladia. Ini bentuk batang yang dia tidak terlihat seperti batang pada umumnya ya, karena bentuknya pipih dan berwarna hijau. Nah, ini kita bisa mengatakan ini batang berdasarkan ciri-cirinya ya. Kalau ini daun tidak mungkin akan muncul tunas-tunas di antara helaiannya ya, tapi di sini muncul tunas-tunas, maka ini adalah suatu Phyllokladia atau batang yang pipih. Kemudian ada Cladodadia. Ini juga batang juga yang pada tanaman kaktus yang Anda lihat seperti ini ya. Ini adalah suatu Cladodadia. Jadi suatu bentuk batang yang tidak lazim, yang tidak umum, namun dia memiliki sifat-sifat sebagai batang. Kemudian kita bisa mendeskripsikan batang itu berdasarkan arah tumbuhnya. Apakah dia tegak, menggantung, berbaring, menjalar, condong, menganggu, atau memanjat. Bahkan kalau memanjat ataupun membelit seperti ini ya, kita bisa melihat apakah suatu batang itu membelit ke kanan atau membelit ke kiri. Ternyata suatu tanaman itu juga memiliki ciri khas bagaimana dia membelit. Dan umumnya cara membelitnya itu selalu sama. Ya, apakah dia itu membelit ke arah kiri atau membelit ke arah kanan. Sehingga cara membelit itu pun bisa membantu kita untuk mengidentifikasi apakah itu benar tanaman yang dimaksud. Nah, ini contoh-contoh tadi ya, tanaman arah tumbuh batang yang berbaring misalnya pada semangka, yang menggantung ini pada tanaman hias Zebrina, kemudian yang condong misalnya pada kacang tanah, kemudian batang yang mengangguk itu misalnya pada bunga matahari. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimanakah sistem percabangan suatu batang. Nah, di sini ada 3 macam, ada yang monopodial, kemudian ada yang simpodial, kemudian ada yang dikotom. Ini dengan melihat skema seperti ini. Monopodial itu kalau dia memiliki satu batang utama yang letaknya di tengah. Ya, ada batang utama. Kalau simpodial tidak terlihat batang utamanya, jadi dia langsung bercabang-cabang. Kalau dikotom itu kalau dia pecah menjadi 2, ya, menjadi 2 sudut, menjadi 2 kutub, sehingga kita sebut dengan dikotom. Kemudian berdasarkan lama tumbuh, kita bisa membagi suatu tanaman itu menjadi 3 macam. Yang pertama adalah tanaman yang dia tumbuhnya itu umumnya kurang dari 1 tahun. Ada tanaman yang bisa hidup sekitar 2 tahunan dan ada tanaman yang hidup bertahun-tahun. Nah, ini adalah ciri khas ya, ciri khas yang bisa dimasukkan juga untuk mengidentifikasi batang. Apakah itu batang dari tanaman annual, biennial, ataukah perennial. Oke, nah ini tadi adalah cara-cara untuk melakukan identifikasi ya pada suatu batang tumbuhan. Dan ini akan membuat kita untuk bisa memiliki peta ya, bagaimana caranya mengidentifikasi ciri khas ya, ciri khas
yang ada pada tumbuhan obat. Apakah dia benar tanaman yang dimaksud atau tidak?